Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai geografi bencana dan mitigasi. Saya mengambil daerah bencananya yaitu daerah Sitinjau Lawi yang kerap kali terjadi bencana longsor pada wilayah itu. Bahkan dengan morfologi wilayah tersebut sering membuat terjadinya bencana seperti longsor, banjir, bahkan dengan kondisi jalannya bahkan dapat menyebabkan bencana lainnya seperti mobil yang sering tergelincir pada daerah tersebut. Maka dari itu dalam video kali ini saya Dani Saputra dengan NIM 19136060 dari Universitas Negeri Padang akan membahas mengenai bencana pada daerah Sitinjau Lawi. Seperti inilah keadaannya. Sitinjau Lawi merupakan daerah yang rawan terhadap bencana. Bencana longsor seringkali terjadi di daerah ini. Sitinjau Lawi berada di Kota Padang, Sumatera Barat. Kondisi ini membuat akses penghubung Kota Padang dengan wilayah Solo dan sekitarnya sering terganggu sehingga menyebabkan kemacetan. Seperti yang dapat kita lihat pada video ini, longsor ini menyebabkan kerusakan yang amat parah pada badan jalan. Dalam pengkajian upaya mitigasi dan pengkajian bencana longsor, diperlukan kajian cepat untuk mengetahui secara lebih rinci mengenai kondisi geologis, morfologis wilayah, seperti posisi dan dimensi bidang gelincir yang dapat kita lihat seperti pada lereng yang ambles ini. Tanah yang longsor ini merupakan kondisi lahan yang terbuka. Tanah pada lahan ini menyerap air yang merupakan salah satu penyebab indikasi terjadinya longsor. Di tempat posisi terjadinya longsor ini juga tidak terdapat pohon besar yang menjadi penahan tanah sehingga kemungkinan terjadinya longsor sangat tinggi. Intensitas hujan pada wilayah Sitinjau Lawi ini juga tergolong yang paling tinggi daripada wilayah yang lainnya. Lokasi longsor ini tentunya menjadi ancaman bagi para pengendara yang melintas, apalagi di saat cuaca yang ekstrim. Kawasan Sitinjau Lawi merupakan kawasan batuan bukit barisan yang didominasi oleh pelapukan batuan vulkanik berupa tanah liat seperti batuan ini. Lempung pasir dengan batuan berukuran kerikil sampai bongkahan yang besar. Tanah liat dan lempung pasiran bersifat sangat plastis jika terkena air, sehingga pada tebing akan mudah memicu gerakan tanah pada tebing yang saya tempati ini. Kondisinya memang sudah berada pada tingkat risiko yang tinggi untuk terjadinya longsoran susulan. Dengan diketahuinya kondisi geologis secara detail, akan dapat ditentukan langkah antisipasi dalam penguatan risiko bencana. Langkah mitigasi tindakan cepat dilakukan oleh pemerintah agar tidak terjadinya keresahan dan terjadi ancaman bagi para pengendara. Upaya mitigasi yang dilakukan yaitu dengan melakukan pembersihan badan jalan menggunakan traktor atau alat berat lainnya yang dikerjakan oleh pihak-pihak terkait seperti pada video ini. Gerakan tanah longsor merupakan gerakan massa tanah atau batuan ataupun pencampuran dari keduanya menuruni atau keluar lereng akibat terjadinya gangguan kestabilan tanah atau batuan penyusunan lereng tersebut. Gangguan kestabilan tanah diakibatkan oleh terganggunya gaya yang bekerja pada lereng yang disebabkan karena adanya suatu proses yang menaikkan gaya pendorong atau mengurangi gaya penahan pada lereng. Faktor pemicu gerakan tanah ini umumnya akibat curah hujan dan getaran gempa bumi. Pemicu lainnya bisa diakibatkan oleh faktor dari manusia itu sendiri. Bidang gelincir atau biasa disebut dengan sliding surface yang searah dengan kemiringan lereng yang merupakan faktor pemicu terjadinya longsoran pada daerah Sitinjau Lawi.
Bidang gelincir ini merupakan batas antara lapisan keras atau kedap air dan lapisan lapuk. Pada saat terjadinya hujan, air akan terakumulasi di atas lapisan yang kedap air sehingga batas antar lapisan tersebut akan lebih basah, membuat lapisan di atasnya menjadi lapuk dan mudah mengalami longsor. Kemampuan tanah dalam mengelola air yang berinfiltrasi ke dalamnya sangat bergantung pada sifat-sifat fisik tanah tersebut. Sifat fisik tanah diantaranya adalah tekstur, struktur, kerapatan, porositas, kemampuan menyimpan air, serta permeabilitas. Sifat-sifat fisik ini dapat diketahui dengan menggunakan metode berdasarkan metode geolistik. Tahanan jenis adalah metode yang paling sering digunakan dalam menduga posisi dan kedalaman bidang gelincir pada daerah setinjau Lawi. Di saat terjadinya hujan, air akan menyusup ke bagian yang retak sehingga tanah dengan cepat mengembang kembali. Pada awal musim hujan, intensitas hujan yang tinggi biasanya sering terjadi sehingga kandungan air pada tanah menjadi jenuh dalam waktu singkat. Hujan lebat pada awal musim dapat menimbulkan longsor karena melalui tanah yang merekah, air masuk dan terakumulasi di bagian dasar lereng ini sehingga menimbulkan gerakan lateral. Bila ada pepohonan di permukaannya, tanah longsor dapat dicegah karena air akan diresap oleh tumbuhan karena akar tumbuhan juga akan berfungsi sebagai pengikat tanah. Akan tetapi tidak dengan bagian longsor yang berada pada daerah setinjau Lawi ini yang tidak memiliki pohon besar untuk sebagai penopang dari tanah tersebut. Ciri-ciri daerah rawan longsor. Yang pertama, daerah bukit, lereng dan pegunungan dengan kelerengan lebih dari 20 derajat. 2. Kondisi lapisan tanah tebal di atas lereng. 3. Sistem tata air dan tata guna lahan yang buruk. 4. Lereng terbuka atau gundul akibat penebangan pohon yang tidak beraturan. 5. Adanya retakan pada bagian di atas tebing. 6. Terdapat mata air atau rembesan air pada tebing yang disertai dengan longsoran kecil. Yang ketujuh, pembebanan yang berlebihan pada lereng seperti adanya bangunan rumah atau sarana lainnya. Longsor dibedakan atas 6 jenis, yaitu yang pertama adalah longsor translasi, yang kedua longsoran rotasi, yang ketiga pergerakan blok, yang keempat runtuhan batu, yang kelima adalah rayapan tanah, yang keenam aliran bahan rombakan. Itulah tanah longsor yang dibedakan atas 6 jenis. Di sini adanya terjadi mobil yang jatuh diakibatkan kondisi jalan yang berbelok-belok. Itulah beberapa kajian dari geografi dan mitigasi bencana yang saya lakukan pada daerah setinjau Lawi yang mencakup dengan geologis, morfologis, aspek fisik dan mitigasi bencana yang ada pada setinjau Lawi. Jika ada kata-kata saya yang salah, tolong dimaafkan. Di sini saya juga baru belajar tentang mitigasi dan geografi bencana dalam pengambilan langsung tag pada lokasi kejadian. Terima kasih sudah menonton channel saya.